kita sore ini sangat menarik dan pastinya yang kita tunggu-tunggu, yaitu TOEFL Structure Intensive Building Accuracy and Confidence. Jujur nih, saya sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman semua yang ada di sini, hampir 87 orang gitu ya. Wah, keren banget. Dan di saat yang lain mungkin sedang bersiap-siap untuk ngabuburit di luar, ya teman-teman di sini justru memilih untuk ngabuburit produktif gitu dengan mengupgrade skill bahasa Inggris. Ya, that was truly an investment for the future gitu. Dan saya berterima kasih juga acara ini diselenggarakan atas kolaborasi luar biasa antara ITG, British Council English Corps, LP2B MBKM, The Nexus Horizon, dan tentunya saja Primary English. So make sure you stay until the end of this session gitu. Baik, sebelum kita melangkah ke sesi utama, mari kita dengar sambutan terlebih terlebih dahulu sebagai pembuka acara sore ini. Yang telah hadir bersama kita Ketua LP2 BMBKM, Bapak Reski Rahmadani, SPDM HUM. Kepada Pak Reski, waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih Aris. Thank you very much for the opportunity. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini yaitu Miss Debbie. Miss Debbie merupakan seorang guru bahasa Inggris, teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga atas apa ya bisa saya katakan apa namanya ya wakaf waktunya lah gitu ya Ya, untuk sama-sama teman-teman yang Mas ada di Didi. sini untuk sharing pengetahuan, ilmu dan pengalaman juga kepada rekan-rekan kita yang ada di ITG dan sebenarnya yang dari yang saya lihat ini nggak hanya dari ITG, Miss, tapi ada juga yang dari luar ya kan. Berarti ini sepertinya sudah sampai kemana-mana nih ya informasi mengenai webinar ini. Dan Ya, tentunya benar saya Mas. juga yang saya hormati teman-teman panitia dari English Club, Nexus Horizons. Thank you for being here everyone dan juga seluruh participants yang hadir pada sharing and learning series yang keenam. Jadi memang Miss ini sharing and learning series ini merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan. Ini Mhm. dimulai dari tahun 2022 kalau nggak salah, Miss. Jadi memang ini inisiasinya memang kita pengen dari ITG itu adalah webinar-webinar yang juga mendatangkan pemateri-pemateri dari luar, yang bisa sharing-sharing knowledge gitu ya Luar terkait dengan biasa. pembelajaran bahasa Inggris. Kalau sama saya kayaknya mereka bosen, Miss ya. Jadi mereka butuh refreshment lah gitu ya, butuh refreshment lah ketemu Pak Reski mah bosen gitu ya. Jadi saya banyaklah mendatangkan pembicara ada yang dari Bandung, dari luar pulau dan sebagainya. Dan alhamdulillah semuanya lah teman-teman saya seperti Miss Debbie juga ini rekan saya, mitra saya di Primary English dan alhamdulillah berkenan untuk mengisi pada webinar pada hari ini. Eh, dan juga teman-teman semuanya, ini materi yang sangat menarik sekali. Ini terkaitan dengan TOEFL sebenarnya ya. Jadi teman-teman, seperti yang teman tahu bahwa salah satu uji kemampuan bahasa Inggris yang diakui di level nasional maupun internasional itu salah satunya adalah TOEFL ya. Ada TOEFL. Nah, TOEFL itu jika teman-teman ingin lanjut, jangan lanjut dulu deh ya. Ingin lulus kuliah lah gitu ya. Kuliah dari S1 gitu ya. Rata-rata kampus-kampus di Indonesia hari ini itu mewajibkan ada yang namanya sertifikat TOEFL ya. TOEFL itu singkatan dari Test of English as Foreign Language. Jadi teman-teman semuanya, jadi TOEFL ini berkaitan dengan eh, sertifikat bahasa Inggris yang tujuan itu adalah tujuan akademik. Salah satunya adalah sebagai syarat lulus. Namun sebenarnya, Miss, di ITG itu saat ini kita tuh sudah beralih bukan di TOEFL lagi. Sebelumnya kebetulan kita kerjasama dengan Balai Bahasa UPI, yaitu ujian Petisol, yang kita jadikan sebagai syarat lulus mahasiswa ITG dari ITG gitu ya, sebelum mereka sidang skripsi atau sidang akhir mereka wajib memiliki yang namanya sertifikat Petisol atau setara TOEFL. Namun dengan yang kita lihat bahwa ternyata kebutuhan ITG itu ternyata tidak di level akademik gitu ya. Jadi memang
ITG itu lulusan-lulusan yang siap kerja nih sebenarnya. Dan kebanyakan teknik ya nih, jadi informatika, teknik sipil, gitu, arsitektur dan sebagainya. Dari survei yang dilakukan, dari proses studi yang didapatkan, kebanyakan dari lulusan atau alumni ITG itu banyaknya itu tidak lanjut studi gitu. Tapi rata-rata banyak mereka itu yang banyaknya itu ya kerjalah gitu ya, Miss. Iya. Nah, jadi memang kita mencoba untuk mencari jenis tes yang lain yang kemungkinan bisa digunakan untuk sebentar, Miss. Ini saya buat dulu. Saya baru masuk. Sebentar. Ya, jadi kita mencoba mencari apa ya, bentuk tes yang lain yang bisa dijadikan oleh teman-teman ini sebagai sertifikat untuk mereka kerja nanti setelah lulus. Nah, alhamdulillah kita kerjasama dengan British Council, Miss. Jadi langsung dari London dan langsung dari Inggris. Alhamdulillah saya dapat kerjasama dengan mereka. Dan nama tesnya itu adalah sebenarnya di bawah IELTS levelnya itu English Core. Jadi English Core itu tujuannya adalah untuk sertifikat bahasa Inggris untuk kebutuhan kerja gitu. Bisa magang luar negeri dan sebagainya. Jadi dan alhamdulillah kemarin di semester kemarin itu adalah apa ya, merupakan implementasi pertama kita melaksanakan English Core. Ternyata memang luar biasa sekali challenging, Miss, gitu ya. Karena menurut saya TOEFL itu udah challenging gitu ya, apalagi English Core juga challenging. Cuman yang saya lihat memang secara level kan berbeda ya, Miss. Kalau TOEFL itu kalau misalnya untuk kebutuhan di Indonesia kan levelnya hanya nasional ya, ITP nasional gitu ya. Nah, tapi kalau untuk luar negeri kan bukan ITP lagi yang digunakan, tapi IBT. Tapi kalau English Core ini dia levelnya udah internasional, jadi sertifikat internasional. Cuma memang yang saya lihat dalam segi materi apa ya, core skill yang diujikan tuh sama, Miss. Jadi listening, grammar, reading gitu. Nah, kalau yang saya lihat untuk materi-materi TOEFL, terutama structure, itu akan mirip sekali sebenarnya dengan grammarnya, gitu ya. Jadi kalau seandainya kita mau belajar grammar di TOEFL atau grammar di English Core itu sama sih, secara basicnya sama gitu. Jadi kalau seandainya kita udah biasa mengerjakan soal-soal structure gitu ya di TOEFL, itu menurut saya akan lebih mudah mengerjakan di soal-soal di English Core. Kenapa? Karena kalau di TOEFL itu kan semua level orang itu jenis level soalnya sama ya, Miss ya. Betul. Maupun kita basic, maupun kita intermediate, maupun kita advance ya level soalnya sama gitu di TOEFL. Iya, sama. Tapi kalau di English Core tuh startnya from basic, Miss. Jadi kita tuh diberikan soal-soal yang paling mudah terlebih dahulu. Semakin banyak kita betulnya, semakin meningkat kesulitan soalnya gitu. Semakin banyak kita salahnya, semakin turun tingkat kesulitan soalnya. Jadi kalau seandainya di English Core tuh dia startnya by level gitu. A1, A2, B1, B2 gitu. Jadi kalau di TOEFL kan enggak. TOEFL itu kan merata gitu. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kalau seandainya kita baik belajar TOEFL untuk structure maupun di English Core untuk grammar itu secara basicnya sama, secara challenge-nya sama. Mungkin hanya start soalnya aja yang beda gitu ya. Nah, itulah salah satunya, Miss, kenapa saya sering membuat sharing learning series ini ya terutama untuk memberikan wadah baru lah bagi teman-teman supaya bisa belajar banyak hal dari pengalaman orang yang terdahulu gitu ya. Terutama Miss Debbie gitu ya. Gimana sih pengalaman Miss Debbie mengerjakan soal-soal TOEFL gitu. Nah, tapi kalau teman-teman ITG nanti kalau pengen lanjut S2 tentunya kan yang digunakan TOEFL, Miss, bukan English Core gitu ya. English Core kan khusus untuk kerja. Nah, jadi makanya webinar ini sangat penting sekali tentunya bagi teman semuanya. Karena sini yang hadir itu nggak hanya semester akhir, Miss. Ada yang semester 2, semester 4 gitu ya. Dan juga banyak yang dari luar juga. Jadi saya harapkan dari sini kita bisa belajar dari Miss Debbie, terutama mungkin bisa memberikan sedikit informasi TOEFL itu apa. Ini saya boleh share ya, Miss. Ini saya sebenarnya ngasih pretest gitu, Miss. Pengen tahu gitu. sih seberapa persen sih gitu ya peserta kita tuh udah pernah mengerjakan TOEFL sebelumnya gitu ya. Saya izin share ya, Miss ya. Boleh. Ini yang mengisi Google Form tuh ada sekitar 128 orang. Banyaknya sih dari ITG ya, Miss. Ada yang dari SMA 18, ada yang umum, ada karyawan nih. Ada yang
Oh, ada yang nusa terbuka juga gitu ya. Nah, ini apakah Anda pernah mengikuti tes TOEFL sebelumnya? Oh, ternyata 72% belum, Miss, ya. Belum ada Iya, pengalaman nih, ya. belum pernah Yang ya. ya tetapi tidak ingat jenisnya, ada 21 orang. Nah, Yang iya. pernah hanya sekitar 3%, Miss. Iya, hanya Yang tiga oh pernah persen. yang IBT juga pernah nih ternyata, Miss. Wah, Hmm. luar biasa nih, ya. Seberapa familiar Anda dengan bagian TOEFL structure? Hmm. Rata-rata tidak pernah mendengar tapi belum memahami. Terus kalau yang ini tidak familiar sama sekali ada 21 orang, 21%. Kalau cukup familiar ada, tapi kayaknya nggak kosong-kosong amat ini sih kayaknya ya. Hmm. Seberapa sering Anda berlatih soal TOEFL structure? Oh, ini tidak pernah 42%. Jarang berlatih. Oh, menurut Anda berapa sulit bagian structure TOEFL? Cukup sulit. Oh, cukup sulit berarti nggak Nah, sulit-sulit sulit. amat, Miss. Enggak lah. Nggak sulit-sulit amat berarti ya. Akhirnya berapa Benar. berapa berapa pertanyaan pembuka lah yang ingin saya tahu ini Hmm. seberapa besar pemahaman mereka mengenai TOEFL gitu. Mungkin ini alasan mereka belajar. Wah, banyak banget alasannya, Miss. Ingin Hmm. belajar bahasa Inggris katanya, Miss ya. Untuk lebih memahami TOEFL katanya. Jadi kebanyakan dari mereka mungkin dari rata-rata dari SMK kan bukan TOEFL ya, Miss, TOEIC ya kalau nggak salah. Jadi mereka mungkin nggak belum pernah belum ada pengalaman di TOEFL. Nah, mungkin Miss bisa jelaskan sedikit lah TOEFL itu apa gitu ya, Miss, supaya mereka juga Boleh, boleh. ada sedikit informasi mengenai TOEFL ini dan kira-kira Ya. untuk kebutuhan apa gitu. Hmm. Mungkin itu saja, Miss, dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak, Miss. Thank you very much Ya, sama-sama. uh, for your kindness tentunya sehingga Hmm. bisa hadir bersama kita semua, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Miss sendiri ya, Yes, bermanfaat. Apalagi ini belum amin. puasa nih, Miss. Iya. Puasanya double-double ini. Ya, Ya, betul. terima kasih. Mungkin itu saja, Miss, dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Reski atas sambutan dan motivasinya. Benar sekali ya teman-teman bahwasanya TOEFL itu penting bagi dunia akademik maupun profesional nih gitu ya. Nah, sebelum kita mulai nih ke acara intinya, eh, sa- saya mau lihat nih reaction kalian ketika gabung ke webinar kali ini. Coba kalian kasih reactionnya dong lah di Zoom meeting kali ini. Semangatnya dong di bulan Ramadan gitu ya. Banyak ya ternyata. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke inti acara yang sudah kita tunggu-tunggu. Nah, sesi materi dan diskusi ini akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Syifa Nur Hidayah Yukman. Halo Kak Syifa. Hello, good afternoon, everyone. Oke. First of all, let us thank God for His blessing so we can gather here today in this online session of Sharing and Learning Series Part 9 with the topic to full structure intensive, building accuracy and confidence. Kenalin semuanya, nama aku Siva Nurdaya Hikman, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya sesi sharing kita hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada acara hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan insight dan pengetahuan baru dari sesi yang akan kita ikuti bersama. Baik, sebelum kita mulai sesi materi, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Eh, Sebentar. Perlu saya tampilkan, Siva, CV-nya? Ya, apa boleh? Oh ya, sebentar ya. Wait a minute. Oke, sebentar. Oke. Ya, sudah terlihat. Terlihat, Bapak.
Ya. Okay, so today we are honored to have Miss Debbie Rizky Amalia MPD. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di STKIP Garut pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan magister di Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA yang diselesaikan pada tahun 2018. Beliau memiliki pengalaman mengajar sebagai tutor di beberapa English course, salah satunya di Primary English Garut, serta pernah menjadi dosen di STAI Al Muhammadiyah. Dengan pengalaman tersebut, pada kesempatan hari ini, Miss Debbie akan berbagi pengetahuan mengenai TOEFL structure, especially on how we can build accuracy and confidence when answering TOEFL questions. Without further ado, the time is yours, Miss Debbie. Okay, thank you so much for siapa nih? For Shiva ya. Okay. Good afternoon everyone, and I would like to say thank you for joining this webinar. Ya, hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang telah bergabung pada webinar hari ini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mr. Reski yang sudah memberikan kesempatan kepada Primary English untuk berbagi. Mungkin hari ini kita tidak akan apa namanya belajar sangat serius mungkin ya Pak Reski ya. Kita di sini sore ini kita hanya sharing-sharing dan mungkin obrolan ringan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ketika kalian akan menghadapi TOEFL test. Mungkin itu. Baik, langsung saja izinkan saya untuk share apa yang akan kita bahas hari ini. Ya. Ya. Baik, semuanya mungkin sudah diperkenalkan pada saat di awal apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai TOEFL Structure Intensive. Di sini kita fokus pada penyelesaian soal-soal structure. Dan juga di sini kita akan berfokus pada building accuracy and also confidence. Bagaimana kita bisa melaksanakan atau melakukan ataupun mungkin mengerjakan soal-soal TOEFL ini secara tepat dan juga percaya diri. Karena tanpa kepercayaan diri kalian, tentunya itu akan menghambat kalian pada saat mengerjakan hal apapun. Tidak hanya tes yang akan kalian hadapi, tapi pada segala sesuatu yang ingin kalian laksanakan. Jika ragu, itu nantinya akan menjadi hambatan ya semuanya. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita bahas nih ke structure, kenapa sih hari ini saya bahasnya ambilnya structure saja? Dan tentunya memang yang pertama waktu kita terbatas, kalau misalnya kita membedah semua skill TOEFL, karena ada beberapa skill TOEFL yang diujikan, jadi saya ambil dari yang menjadi pondasi yang menurut saya ini yang paling penting, yaitu dari structure terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita berkenalan dulu nih dengan TOEFL sebelum kita bahas strategi-strategi apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengerjakan tes TOEFL ini, terutama pada saat pengerjaan soal-soal structure. Nah, di sini kita bisa lihat di slide ada about TOEFL. TOEFL itu singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Ujian standarisasi internasional untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Dan tentunya TOEFL test ini untuk penutur asing gitu ya. Jadi setiap bahasa itu pasti ada tesnya. Misalnya untuk bahasa Jepang, jika untuk penutur asing itu ada tesnya. Mungkin kalian kalau misalnya ada yang ingin melakukan melanjutkan pekerjaan di negara Jepang, mungkin ada yang namanya JLPT, atau mungkin ada juga untuk bahasa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia juga kita punya yang namanya UKBI. UKBI itu uji kemahiran bahasa Indonesia yang tentunya bukan untuk penutur asli, tapi untuk penutur asing. Begitupun juga dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini ada ujian yang namanya TOEFL untuk mengukur seberapa kita paham tentang bahasa Inggris ini. Lalu sebetulnya manfaatnya untuk apa sih
kita belajar TOEFL, kita mengerjakan atau mengikuti tes TOEFL ini tentunya banyak. Tadi mungkin sudah di-share sedikit ya oleh Pak Reski tentang beberapa manfaat dari TOEFL ini. Manfaatnya yaitu yang pertama untuk akademik, yang kedua untuk karir dan juga beasiswa. Kalau misalnya kalian ingin melanjutkan sekolah, ya kan, untuk melanjutkan studi kalian, atau misalkan sekarang juga untuk beberapa universitas itu di syarat untuk lulus adalah bisa menyelesaikan tes TOEFL dan meraih skor TOEFL tertentu. Biasanya mungkin kalau dulu itu di skornya hanya di 450 untuk non bahasa Inggris, tapi sekarang rata-rata yang saya lihat beberapa universitas telah menerapkan di di angka skor 500 untuk bisa menyelesaikan studi. Nah, selain itu untuk karir, beberapa perusahaan juga banyak yang meminta skor TOEFL atau beberapa calon pegawainya bisa menyertakan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Salah satunya bisa TOEFL. Nah, jadi TOEFL ini banyak manfaatnya, bisa untuk melanjutkan studi, untuk karir pun juga bisa. Selain itu, juga ketika kalian ingin melamar beasiswa, beberapa beasiswa juga memberikan syarat untuk melampirkan yang namanya apa namanya sertifikat untuk kemampuan bahasa Inggris ini atau sertifikat TOEFL. Misalnya, mungkin kalian sempat apa namanya dengar fenomena kemarin yang sempat viral, ya, ada yang namanya eh, mahasiswa alumni salah satu beasiswa dari Kementerian Keuangan, misalnya LPDP. Nah, LPDP juga ketika kalian ingin mengajukan seperti mereka mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi, itu harus melampirkan yang namanya tes TOEFL, ya, melampirkan sertifikat TOEFL. Selain itu apalagi sih? Ada LPDP, ada Fulbright, ada misalnya kamu mau eh, mengikuti beasiswa Erasmus atau misalnya BU, beasiswa unggul. Nah, itu juga harus melampirkan yang namanya sertifikat TOEFL. Gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, tapi tes TOEFL ini jangan dijadikan beban untuk kalian. Duh, saya nggak bisa bahasa Inggris. Duh, saya takut untuk tes TOEFL. Itu tidak boleh seperti itu. Tapi ini yang harus kita jalani dan kita harus hadapi dan kita harus pelajari bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan tes TOEFL ini dengan baik. Begitu. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya kenalkan ada beberapa yang namanya jenis tes TOEFL yang tadi sempat disebutkan dan mungkin kalian juga tadi sempat mengisi pada saat Google Form jenis tes TOEFL apa yang sudah pernah kalian ikuti. Mungkin yang pertama ada TOEFL IBT atau Internet Based Test, yang kedua ada TOEFL ITP, dan yang ketiga mungkin ini ya versi dulu ya, ada TOEFL CBT dan PBT. Untuk yang ITP itu sampai sekarang masih dilakukan, terutama kalau misalnya kalian mau melanjutkan eh, apa namanya studi di nasional, terutama ya yang diminta biasanya itu ITP. Lalu juga kalau misalnya IBT itu lebih diakui secara internasional, dan kalau CBT dan PBT ini yang membedakan hanya dari medianya saja. Kalau CBT itu lebih ke computer based test, jadi kalian mengerjakan soal dengan menggunakan komputer, sedangkan untuk PBT itu yaitu paper based test. Paper based test artinya kalian mengerjakan TOEFL dengan menggunakan kertas atau lembar kerja yang sudah disediakan oleh panitia dari penguji gitu. Nah, lalu apa bedanya sih TOEFL dengan IELTS? Tadi sempat disinggung ya. Ada yang namanya TOEFL, ada yang namanya IELTS juga. Coba nih teman-teman supaya kita lebih interaktif lagi, saya mau dong kalian jawab pertanyaan saya dengan mengetikkan di kolom chat kira-kira apa yang kalian ketahui perbedaan dari tes TOEFL ini dengan IELTS gitu. Mungkin ada yang tahu atau mungkin dari rekan-rekan panitia juga bisa eh, membantu untuk menjawab apa sih perbedaan dari TOEFL dan juga IELTS ini sendiri, gitu kan? Ya, saya kasih waktu mungkin beberapa menit, mungkin saya kasih 2 menit ya, untuk bisa menjawab apa sih perbedaan nih TOEFL sama IELTS itu sendiri. Silakan.
Yuk isi di kolom chat ya, supaya saya bisa baca juga kira-kira apa yang kalian ketahui dari TOEFL dan IELTS ini sendiri. Atau mungkin di sini saya coba tanya nih sama yang namanya sama moderator deh, moderator Kak Siva. Kak Siva kira-kira pernah melakukan tes IELTS atau TOEFL sebelumnya? Sebelumnya Siva pernah tes TOEFL, tapi kebetulan nggak sampai tes IELTS karena waktu itu keburu gak jadi untuk berangkat ke luar. Jadi Mhm. tahu sedikit tentang TOEFL karena tesnya di kampung Inggris, tapi nggak paper based test, tapi online based test. Online based test, oke. Lalu perbedaannya apa sih Kak Siva untuk TOEFL dan IELTS ini? Kalau menurut aku, yang setahu aku dan sepemahaman aku, TOEFL sama IELTS kayaknya menurut aku bedanya dari kalau TOEFL sering dipakai buat pekerjaan, lebih lebih condong untuk orang-orang yang memang mau kerja ke luar negeri biasanya butuh TOEFL. Tapi kalau IELTS biasanya buat akademik. Tuh. Mhm. Oke, baik. Ya, eh teman-teman semua itu ya Kak Siva ketahui mengenai TOEFL dan kebetulan Kak Siva juga sudah pernah melakukan tes TOEFL ya. Dan di sini juga ada teman kita namanya Kak Ajis yang sudah ikut menjawab nih. Ada TOEFL, kalau TOEFL itu katanya skala nasional, sedangkan IELTS internasional. Ya, mungkin kalau misalnya TOEFL itu tadi yang saya jelaskan bahwa TOEFL IBT itu tergantung tergantung apa namanya tergantung dari jenis tesnya ya, jenis TOEFL-nya. Biasanya yang skala internasional untuk TOEFL ini yang lebih diakui adalah IPT ya. Nah, kalau untuk TOEFL ITP itu lebih ke skala nasional. Dan apa perbedaannya dari TOEFL dan IELTS? Kalau misalnya TOEFL itu basicnya untuk Amerika ya, dari Amerika dan apa namanya penyelenggaranya pun pihak ETS dari Amerika. Sedangkan untuk penyelenggara dari IELTS itu dari Inggris sendiri gitu. Jadi dari penyelenggaranya pun berbeda. Sedangkan untuk IELTS itu lebih ke British, kalau misalnya untuk TOEFL lebih Amerika, Amerika ya. Nah, lalu apalagi sih perbedaannya? Nah, jenis tes atau skill yang diujikan pun berbeda. Mungkin untuk TOEFL ITP sendiri itu kita hanya 3 skill yang diujikan. Yang pertama ada listening, yang kedua ada structure, dan yang ketiga itu ada reading. Nah, untuk IELTS sendiri itu nanti ada tambahan speakingnya. Loh, Miss, kalau TOEFL IBT itu juga ternyata tidak hanya 3 skill, ada lebih loh. Ya, ada. Kalau di IBT itu nanti ada writingnya juga, begitu. Nah, itu sedikit gambaran ya teman-teman supaya kalian ada gambaran kira-kira TOEFL ini untuk apa, gitu. Dan kira-kira negara mana sih yang memang membutuhkan TOEFL, yang masih mengakui TOEFL? Biasanya kalau TOEFL ini masih diakui oleh negara Kanada, ya. Untuk Amerika itu juga masih diakui beberapa. Sedangkan untuk IELTS itu sudah sampai ke Eropa dan juga New Zealand ya, atau Selandia Baru itu sudah menggunakan IELTS. Jadi kalau misalnya kalian mau melanjutkan studi misalnya ke New Zealand, ke apa namanya, atau ke beberapa negara Eropa khususnya Inggris itu bisa menggunakan IELTS gitu ya. Nah, halo teman-teman semuanya, kita lanjutkan saja di sini. Tadi saya sudah beri sedikit gambaran apa saja sih yang diujikan di TOEFL ini gitu kan. Nah, yang pertama, sesi pertama itu ada listening, yang kedua ada structure, dan yang ketiga itu reading. Nah, structure ini sendiri itu di sesi kedua, ya. Nah, berapa menit sih? Berapa banyak sih soalnya untuk TOEFL untuk structure sendiri? Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk structure sendiri itu ada sekitar 40 soal yang harus kalian memang selesaikan dalam waktu 25 menit gitu. Jadi waktunya tidak lama. Nah, makanya di sini
pada saat pengerjaan TOEFL atau structure itu ada yang namanya time tracer atau tekanan waktu. Jadi kalian juga jangan terpaku pada soal yang sulit karena waktu kalian terbatas hanya 25 menit gitu. Dan skill apa saja yang diujikan tentunya tes grammar understanding atau pemahaman grammar atau struktur kalimat yang diujikan. Lalu di sini kita lihat di poin kedua, teman-teman semuanya. Di poin kedua itu ada yang namanya part A structure. Nah, di sini ada dua ya, ada part A and B. Ada structure and written question. Nah, di structure itu kalian eh, harus mencari mana jawaban yang tepat, ya kan? Berarti kalian pilih poin yang benarnya tuh yang mana. Sedangkan yang di part B itu untuk written expression. Kita cari yang salah, bukan yang benar. Yang salah pada kalimat tersebut itu yang mana? Ya. Jadi di structure di sini ada 20 soal, ada ya kita mencari yang benar, ya kan? Lalu yang kedua kita mencari kata yang salah pada kalimat gitu. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke strategi nih teman-teman semuanya, sebetulnya kesulitan apa sih yang sering dihadapi oleh peserta ujian TOEFL di sini? Let's see, these are common difficulties. The first is students translate word by word. Yeah. And second, lack of grammar pattern recognition. Third, time pressure during the test. And fourth, relying on ear grammar. Fifth, mental fatigue. And sixth, poor time management. Jadi yang pertama, kesulitan yang sering dihadapi oleh peserta ujian TOEFL terutama pada saat pengerjaan bagian structure ini. Apa saja sih? Yang pertama, biasanya peserta ujian itu dia seringkali translate word by word. Jadi kalau misalnya mengerjakan soal, kamu menerjemahkan per kata satu-satu itu akan lama. Ya. Kenapa yang harus kita pahami pada structure ini adalah pattern-nya ya atau polanya. Nah, makanya di sini yang kedua kesulitannya adalah karena lack of grammar pattern recognition. Nah, belum mengenali dari pola kalimatnya. Ya. Lalu yang ketiga, time freezer during the test. Nah, biasanya ada tekanan waktu yang bikin kita itu apa namanya keteteran gitu kan. Dengan waktu yang terbatas kita harus menyelesaikan 40 soal gitu kan. Itu biasanya membuat peserta keteteran pada saat mengerjakan tesnya. Lalu yang keempat ada relying on ear grammar. Nah, ear grammar itu apa sih? Ini saya sendiri pernah ya mengalami yang relying on ear grammar gitu kan. Relying on ear grammar itu seperti apa? Kita mengandalkan perasaan, oh kayaknya yang ini jawabannya enakin gitu kan. Lebih yang kata ini lebih enak didengar atau lebih enak diucapkan. Nah, biasanya seperti itu yang dihadapi oleh para peserta ujian. Termasuk saya juga pernah mengalami ya teman-teman. Lalu ada mental fatigue. Ini adalah apa namanya panik gitu ya. Pada saat mengerjakan ujian, karena structure ini sesi kedua, biasanya para peserta sudah mulai kelelahan mental. Merasakan kelelahan mental karena sebelumnya sudah mengerjakan soal banyak. Misalnya sekitar 50 soal dalam waktu 35 menit, dan akhirnya kehilangan fokus pada saat sesi selanjutnya. Nah, ini seringkali terjadi di peserta ujian. Lalu yang keenam, time management. Nah, ini biasanya dikarenakan para peserta ujian tidak bisa mengatur waktu pada saat mengerjakan tesnya gitu. Jadi kadang kita fokus pada hal-hal yang sulit ya. Misalnya ada nomor 5 menurut kalian sulit, kalian fokus di nomor 5 sedangkan nomor-nomor yang lainnya itu tidak dikerjakan. Nah, itu biasanya menjadi hambatan dan akhirnya skor TOEFL kalian rendah gitu. Nah, itu beberapa uh, kesulitan yang memang dihadapi para peserta. Nah, selanjutnya di sini kita lihat the key solution is. Nah, solusinya apa? Gitu kan? Sebetulnya solusinya satu di bagian structure ini.
understand sentence structure, gitu kan? Yuk pahami struktur kalimatnya. Kalau misalnya kita sudah memahami struktur kalimat dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Inggris itu menurut saya struktur kalimatnya tidak jauh dengan bahasa Indonesia, ya. Understand sentence structure. Nah, lalu di sini ada poinnya lagi. Eh, ya. Jadi setiap kalimat itu pasti membutuhkan subjek dan verb. Begitu. Nah, itu adalah the key solution-nya, salah satunya. Begitupun sama nggak, Kak? Sama ya, Kak? Kak Siva, dengan bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita kenal bahasa Indonesia itu dengan, oh, ketika kita menuliskan kalimat, pola kalimatnya itu, yaitu harus subjek dan predikat. Mungkin kalian pada saat masa sekolah dulu, ya, sebelum masuk ke jenjang universitas, mungkin di SD, atau misalnya di SMP, di SMA, kalian selalu dengar istilah SPOK, ya kan? Atau misalnya subjek predikat, minimal kalimat itu harus ada subjek dan predikatnya. Itu pasti sudah pernah mendengar. Begitupun dengan bahasa Inggris, at least it has subject and verb, ya kan? Paling tidak harus ada subjek dan verb atau ada subjek dan predikatnya. Kalau dalam bahasa Indonesia predikatnya itu berupa kata kerja, dan sama, ya. Dalam bahasa Inggris pun harus ada subjek dan verb. Lalu selanjutnya kita lihat eh, di sorry. Nah, kita bahas strategi umum yang akan kita terapkan pada saat kita mengerjakan TOEFL structure. Yang pertama, kita lihat di sini, do not translate full sentence. Jadi tadi juga sudah disebutkan, jangan menerjemahkan kalimat secara utuh, jangan semuanya. And then begin with question 1 to 15. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 15. Biasanya kalau dalam TOEFL itu kita anggaplah nomor 1 sampai 15 itu adalah apa namanya, soal yang levelnya itu paling mudah gitu. Jadi kita kerjakan dulu dari question 1 to 15 gitu. And then recognize grammar patterns, tadi pola kalimatnya kamu pelajari, kamu kenali, look for subject and verb. Nah, ini yang paling krusial ya teman-teman. Pada saat kalian mengerjakan structure, itu kalian yang pertama kali kalian harus kenali adalah pada subject dan verbnya. Gitu. Lalu guys to complete this section before time is up. Nah, ini guys, kalau misalnya apa namanya, tebak ya untuk melengkapi seksi ini sebelum waktunya berakhir. Jadi kalau misalnya kalian rasa udah keteteran, waktunya nggak cukup, kalian mengerjakan, misalnya, yuk pokoknya itu harus terisi teman-teman. Kenapa? Karena di sini pada saat untuk TOEFL sendiri, jawaban yang salah itu tidak ada pengurangan poin, ya. Tidak ada pengurangan poin. Mungkin seperti pada saat kalian UTBK misalnya, kalau UTBK saya rasa itu ketika kita salah menjawab itu ada pengurangan poin, tapi untuk TOEFL sendiri di sini kita tidak ada pengurangan poin untuk jawabannya salah ataupun dikosongkan. Tapi lebih baik kita isi semuanya ya teman-teman. Lalu be familiar with the direction. Nah, ini yang pertama kali yang harus kita pahami. Kita harus kenal dulu sih dengan direction atau instruksi, apa namanya, instruksi soal atau sesi yang ada pada TOEFL. Jadi biasanya sebelum masuk ke sesi atau pindah sesi itu biasanya ada instructions atau directionnya. Nah, itu kalian kenali karena untuk TOEFL sendiri semuanya sama untuk directionnya gitu. Ya. Nah, itu untuk TOEFL strategi yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Nah, lalu other TOEFL strategi apa? Nah, sekarang kita udah masuk nih ke structure-nya. Di structure-nya sendiri, kita harus mengenal yang pertama, saya akan bahas tentang subject and verb. Lalu yang kedua ada subject-verb agreement. Lalu yang ketiga ada form of the verb. Yang keempat ada noun. Yang kelima ada pronoun. Dan yang keenam ada adjective versus adverb. Subject and plus verb. Tadi ya, itu syarat yang harus ada pada satu kalimat. Ada subject, ada verb.
Yang kedua, subject verb agreement, artinya subjek yang digunakan dengan kata kerja yang digunakan atau subjek yang digunakan dengan predikat yang digunakan itu harus sesuai. Dan yang ketiga, kita harus mengenali bentuk-bentuk verb itu seperti apa. Lalu yang poin keempat, itu ada noun, benda, kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ada nomina, gitu kan. Lalu yang kelima ada pronoun. Pronoun itu kata ganti. Lalu yang selanjutnya ada adjective versus adverb. Adjective versus adverb itu berarti kata sifat dan adverb, di mana kita harus bisa membedakan yang namanya bagaimana sih adjektiva dan juga kata keterangan itu seperti apa. Begitu. Nah, kita bahas di awal nih. Tadi. Yang pertama itu ada subject dan verb. Sentence must have a subject and a verb. Nah, sekarang saya mau tanya dulu teman-teman, kira-kira yang namanya kata kerja itu seperti apa? Yuk teman-teman silakan diisi di kolom chat. Ada yang tahu nggak verb itu contohnya kayak gimana sih? Atau kata kerja itu contohnya kayak gimana? Ya teman-teman boleh, atau yang bisa mau menjawab silakan raise hand boleh. Atau mau diisi di kolom chat juga boleh ya teman-teman. Oke, ada yang bisa mungkin untuk verb sendiri? Nah, oke. Ya, kata kerja. Kata kerja itu berarti kata yang memang mencerminkan aktivitas ya atau kegiatan gitu kan. Lalu kalau misalnya subjek, subjek itu berarti seseorang yang melakukan kegiatan atau pelaku gitu kan. Dan biasanya subjek itu kalau misalnya dalam kalimat positif pasti ada di awal kalimat ya. Sedangkan untuk verb itu biasanya muncul setelah subjek gitu. Nah, tadi kembali pertanyaan saya, si subjek itu seperti sorry, verb itu ya seperti apa? Nah, verb itu sendiri, contohnya misalnya kalian pernah mendengar kata eh, walk, misalnya berjalan, memasak, misalkan, terus menulis, mengirimkan. Nah, itu termasuk beberapa kata kerja. Dan salah satunya, supaya kita bisa mengenali eh, kalimat dan mengerjakan soal TOEFL ini sendiri, kita harus mengenal yang namanya subjek dan verb-nya. Jadi kalian yang pertama kali adalah kenali dulu mana subjek dan mana verb. Gitu. Lalu yang kedua, subject and verb agreement. Nah, sekarang kita lihat di sini. If the subject of a sentence is singular, then the verb must be singular. If the subject of the sentence is plural, then the verb must be plural too. Nah, di sini kalau subjeknya itu dari kalimat itu jumlahnya cuma satu, berarti verb yang digunakan juga harus yang untuk subjek yang satu, gitu kan? Atau untuk yang tunggal. If the subject of the sentence is plural, tapi kalau misalnya subjeknya lebih dari satu, maka kata kerja yang digunakan juga harus untuk subjek yang plural atau jamak, gitu ya. Subjek, jadi kamu sesuaikan cek nih yang pertama tadi dalam kalimatnya ada subjeknya nggak, ada verbnya nggak, habis itu subjek sama verbnya udah sesuai atau belum. Nah itu yang harus diingat ya. Hal yang ketiga ada form of the verb. You have to check what comes after have, after be, and model auxiliary, ya kan? Nah ini tiga ini yang harus kalian cek ya. Bentuk
Nah, di sini aturannya adalah ketika misalnya kamu cek apa yang dituliskan setelah have, has, atau had. Biasanya setelah have, has, atau had itu harus berupa past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Sedangkan setelah be mungkin bisa saja verb ing, ya kan? Lalu bisa juga kata sifat atau berupa kata keterangan. Ataupun kalau misalnya kalimatnya pasif, gitu kan, berarti setelah be akan muncul yang namanya kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Lalu cek modal auxiliary. Setelah modal auxiliary itu harus be verb. Artinya bentuk asli dari verbnya tanpa tambahan atau imbuhan apapun, gitu ya. Jadi harus verb satu. Itu kalau misalnya setelah modal auxiliary. Modal auxiliary itu yang seperti apa? Yang seperti can misalnya. Terus setelah seperti will, setelah seperti would, must, may. Nah, setelah modal auxiliary itu harus menggunakan kata kerja bentuk tetap. Lalu selanjutnya ada noun, use the correct singular or plural noun. Nah, ini kita harus cek apakah kita harus menggunakan kata benda singular, tunggal, ataukah harus menggunakan kata benda plural atau jamak gitu kan. Ini tergantung dari verb yang digunakan karena noun ini kan posisinya bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai objek dalam kalimat, ya kan? Nah, objek dan subjek dalam suatu kalimat itu berupa kata benda dan kita harus lihat dulu verb yang digunakan itu untuk yang plural ataukah untuk singular gitu. Nah, kalau misalnya untuk singular berarti nanti verb yang digunakan juga harus singular gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam subjeknya atau nounnya itu menggunakan plural, nanti berarti verbnya harus plural juga. Lalu yang kelima ada pronoun. Pronoun itu kata ganti. Kata ganti, when you see a pronoun in written question, you need to check that it agrees with the noun it is replacing. Nah, dalam structure nanti akan ada yang namanya apa namanya soal, di mana kalian harus mengecek atau mencari apakah pronoun kata ganti yang digunakan itu sudah sesuai atau belum dengan kata benda yang dia ganti. Begitu. Ya, nah itu strategi 5 dan yang keenam adalah adjective versus adverb. Kita lihat adjective describe noun or pronoun, sedangkan adverb describe verb, adjective or other adverbs. Nah, kita lihat di sini yang namanya kata sifat pasti menjelaskan benda ataupun kata ganti dan munculnya biasanya adjective itu sebelum kata benda, gitu kan, atau setelah to be atau bahkan setelah linking verb. Lalu selanjutnya untuk adverb sendiri dia akan menjelaskan verb, menjelaskan kata sifat dan juga menjelaskan kata keterangannya itu sendiri gitu. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, sekarang kita masuk ke practice ya. eh nah, kita lihat di sini saya punya beberapa soal yang memang sesuai dengan sudah saya sesuaikan dengan strategi yang kita bahas sebelumnya. Oke, baik teman-teman, di sini ada soal yang pertama yang akan kita bahas, misalnya di sini. Engineers titik-titik for work on the new space program. Kira-kira di sini mana sih yang harus kita eh, pilih? Are necessary, are needed, hopefully, or next month? Oke, yuk teman-teman biar lebih hidup nih webinar ini kita atau aktivitas kita sore hari ini. Yuk silakan kalian coba jawab kira-kira pilihannya yang mana A, B, C, or D gitu. Oke, coba kita lihat di sini. Hmm, banyak yang jawab B, are needed. Wah, luar biasa. Oke, banyak ya, betul teman-teman. Kita cek ya jawabannya di sini. Nah, banyak sekali nih yang jawab ya, teman. Oke, terima kasih teman-teman yang berpartisipasi. Oke, ya. So, jawabannya itu memang, uh, nah, yang B ya, jawabannya memang betul.
Itu yang B. Kenapa yang B? Di sini kita lihat teman-teman kalau misalnya tadi saya sudah menjelaskan hanya materinya saja, di sini mungkin lebih tergambar untuk soalnya. Di sini engineer subjeknya adalah tadi yang saya pertama kali saya ucapkan adalah yuk pastikan bahwa kalimat itu punya subjek, punya verb, ya kan? Nah, di sini ada engineers. Engineers ini dia sebagai subjeknya, gitu kan? Oh, di sini setelah tadi saya jelaskan juga bahwa setelah subjek itu biasanya akan diikuti dengan verb. Dan ternyata di sini verbnya tidak ada. Yang sesuai dari pilihan itu kita lihat di sini. Yang termasuk kata kerja itu adalah yang B. Ada are needed, sedangkan yang lainnya bukan kata kerja. Lalu pertanyaan yang kedua, teman-teman, silakan dijawab. Yang kedua ada the climbers on the sheer face of the mountain, titik-titik to be rescued. Nah, kira-kira ini jawabannya yang mana ya? Silakan. Jawabannya apakah they need, it needs, or need? Nah, tadi gunakan skill yang kedua, yaitu subject verb agreement. Pastikan subjek dan verbnya itu harus sesuai. Cari dulu subjek sama verbnya ada atau tidak. Lalu, yang kedua sudah sesuai atau belum nih subjek sama verbnya? Silakan, teman-teman. Ya, saya tunggu responnya. Nah, banyak nih, udah sampai 10. Ya, 12 ya. Yang lain ya, karena peserta kita di sini banyak sampai 139. Kira-kira jawabannya apa ya? Oke, sampai 28 nih. Saya coba cek. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Coba ada yang jawab A juga atau B. Oh, ada yang jawab C juga. Oke, jadi itu teman-teman yang jawabnya ada yang C, ada yang B, ada yang D ya. Oke, kita cek ya teman-teman. Nah, untuk jawabannya sendiri, oke. Nah, ini untuk jawabannya sendiri yaitu yang D ya. Nah, kita lihat kok yang D sih, gitu kan jawabannya. Kita lihat the climbers on the surface of the mountain to be rescued. Nah, yang menjadi subjeknya itu adalah yang mana? Nah, subjeknya itu yang the climbers. Jadi, the climbers ini adalah subjek. Ya, on the surface of the mountain itu bukan termasuk subjek. Nah, kita lihat subjeknya itu lebih dari satu climbers. Cirinya ini kan plural nih, ada S-nya di sini. Nah, ada akhiran S-nya. Dan di sini kita membutuhkan yang namanya main verb. Berarti yang membutuhkan main verb itu kalau misalnya kita pilih A, they need, itu akan salah teman-teman. Kenapa? Karena kamu dalam kalimatnya akan menjadi double subject. Begitupun juga yang B. Untuk yang C, ketika kata kerja ada berakhiran S, nah ini bentuk simple present ya. Kalau misalnya ada huruf S di belakang kata kerja, berarti subjek yang harus digunakan itu adalah jumlahnya harus subjek tunggal, jumlahnya satu. Tapi kalau untuk plural seperti ini, kamu harus menggunakan seperti ini tanpa ada akhiran S di belakang kata kerja, gitu. Nah, oke teman-teman, semoga masih semangat ya. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan ya, nomor 3. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, ini tadi yang saya sempat eh,
sebutkan teman-teman bahwa di dalam apa namanya di dalam top structure ini itu ada dua bentuk soal, di mana kamu seperti tadi ya, multiple choice atau pilihan ganda, kamu pilih yang namanya mana sih kata yang tepat untuk melengkapi kalimatnya. Sedangkan di kedua itu ada written expression, di mana kamu cari error recognition. Kamu cari yang errornya atau kata yang kurang tepatnya di sini. Nah, di sini ada soal Alice in Wonderland first published in 100 berapa nih? 1865 has since been translated into 30 languages. Kira-kira sini, dari kalimat ini, manakah kalimat yang salah? Kata yang salah. Ini kalimatnya salah, tapi kata yang salahnya yang mana sih? Apakah yang A, B, C, atau D? Nah, itu ada underline word, ya ada di published yang A pilihannya. Yang B-nya itu ada di has, C, being, and D, translated. Oke. Nah, teman-teman di sini banyak yang jawab C, ada yang jawab B juga. Oke. Ya, ada yang B, ada yang C. Oke. Nah, oke, kita cek ya teman-teman untuk jawabannya. Kira-kira apa? Oke. Nah, oke, jadi jawabannya yang C ya, teman-teman. Kita lihat, kita analisis satu persatu. Nah, ini untuk strategi written expression juga ya. Alice in Wonderland itu as a subject. First publish-nya sudah betul. Kenapa? Karena di sini ada kata keterangan waktu untuk lampau, ya. Lalu kita harus menggunakan verb, ya. Jadi kita gunakan akhiran ed. Lalu di sini ada has. Has ini as a main verb dari subject Alice. Alice in Wonderland first published in 1865. Sebetulnya ini adalah positif. Lalu di sini ada has. Kita sesuaikan di sini subjeknya kan cuma satu. Penggunaan has itu sudah tepat. Has itu digunakan untuk subjek tunggal. Tapi di sini being, kalau sudah ada has, maka di sini harus bentuk ketiga. Tidak boleh berbentuk in. Gitu. Nah, di sininya ada kata kerja bentuk ketiga. Ini kalimat pasif, teman-teman. Kalau has, berarti di sini harus menggunakan been. Ini baru di sini verb 3. Gitu. Nah, kalau misalnya kita, apa namanya, kita pilih yang has, tapi kan kalau misalnya yang has itu sudah tepat dengan subjeknya. Kalau kita pilih yang translated, kan di sini ada to be. Setelah to be itu harus menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Dan to be yang tepat karena ini kalimatnya perfect tense, jadi di sini harus menggunakan kata been gitu. Kita lanjut ya, teman-teman. Jadi ingat fokusnya adalah lihat dulu subjeknya dan verbnya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini Uranus is the seventh planet from the sun. Nah, silakan teman-teman kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Wah, di sini ada yang jawab B, ada yang jawab juga C. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Oke, kita cek ya, teman-teman semuanya. Nah, what are the 67 planets from the sun? Let's check. So the answer is C. It's planets. Why planets? Let's see the subject. The subject is one. Ya kan, planetnya cuma satu, orang doang yang dibicarakan. Ya kan? Kita pilih A, is sudah tepat dengan subjek yang jumlahnya satu. To be is sesuai dengan subjeknya. Ya kan? It's the seven. The seven. Kalau misalnya kita mau menggunakan kalimat bertingkat seperti first, second itu harus menggunakan the. Kalau kita lihat nih planets. Nah, planetsnya ini kurang tepat ya, ada huruf S-nya. Kalau huruf S di belakang kata benda itu menandakan bahwa jumlah bendanya lebih dari satu, sedangkan subjeknya kita lihat bendanya kan cuma satu, gitu. Jadi ini harusnya tanpa huruf S. Tapi kita masih punya beberapa. Kita lanjut dulu. Nah, ini dia Superman made their comic ya, dibuat in 1938 in Action Comics. Kira-kira jawabannya yang mana? Okay, Superman made their comic. Okay. Dia hijau, green, or purple, okay, orange or yellow. Oke, ada banyak yang menjawab C, ada yang menjawab D, ada yang menjawab B. Oke, kita lihat di sini. Wah, teman-teman terima kasih ya. Antusias sekali. Oke. Okay, so let's check everyone. So the answer is C, dear. Let's see. Tadi tetap ya, perhatikan clue-nya adalah, gitu kan? Clue-nya adalah perhatikan subjeknya. Subjeknya cuma satu. Ini there, kata menggantikan kata si subjek Superman. Superman ini kan cuma satu. Jadi kata yang kita gunakan di sini itu harus apa? Kata gantinya harus berupa untuk singular juga, yaitu his. Ya. Jadi kalau there itu kan kata ganti untuk banyak ya, untuk beberapa orang gitu kan. Nah, baru menggunakan there. Tapi kalau misalnya cuma satu, kita bisa, misalnya untuk laki-laki kita bisa gunakan his, karena ini kan possessive adjective ya. Possessive adjective-nya bisa menggunakan his atau menggunakan her gitu ya. Lanjut lagi teman-teman. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Yuk, heart attacks are fatally in 75% of occurrences. Kira-kira ini jawabannya apa ya? Ini masih written expression ya. Kita cari yang salah, yang errornya. Let's see the error. Okay, so the answer, yeah, there you go. B, yeah. So you are correct all. Yeah, so good job. Yeah, so the answer is B. Ya, verbally it's adverb. We need adjective. Jadi kita butuhnya karena yang dideskripsikannya adalah subjek atau benda, ya kan? Heart attacks. Maka di sini kita membutuhkan kata sifat, bukan kata keterangan. Nah, biasanya yang berakhiran li ini berupa kata keterangan, tapi catatannya tidak semua kata yang berakhiran li adalah kata keterangan. Namun untuk fatally di sini it's
adverb. Yeah. Okay, everyone. So the last for me, yeah, this is how to build confidence for TOEFL tests. Yeah. First is you have to practice regularly because if you do not practice regularly, you will forget all the things that you have learned before. Jadi kalau misalnya kamu nggak latihan secara teratur, maka kamu akan lupa dengan semua yang sudah kamu pelajari sebelumnya. And review the mistake. Kamu review ulang kesalahannya di mana supaya kamu lebih percaya diri lagi pada saat kamu mengerjakan TOEFL test. Lalu yang ketiga, use time exercises. Jadi ketika kamu berlatih, gunakan waktu juga. Jadi jangan apa namanya, misalnya structure itu harus 25 menit, maka kamu pasang waktu 25 menit atau misalnya 40 soal untuk 25 menit gitu kan. Jangan sampai lebih 40 soal untuk 1 jam misalnya pada saat latihan. Nah, usahakan sesuaikan dengan durasi waktu yang sudah ditentukan pada TOEFL juga. And then learn grammar patterns. Dan kamu pelajari ulang lagi pola-pola grammar atau struktur kalimat yang sudah kalian baca di buku kalian. Begitu. Ya mudah-mudahan teman-teman segitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin mudah-mudahan sesi sharing ini di sore hari ini menjelang berbuka puasa, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan eh ya saya harap teman-teman nanti bisa mengerjakan strukturnya dengan baik, apapun itu jenis tesnya. Biasanya apakah itu language proficiency atau ujian bahasa Inggris lainnya yang setara dengan TOEFL, kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, sukses buat teman-teman semuanya. Dan any questions, so I will return to moderator. Silakan kepada Kak Syifa. Baik, eh, terima kasih Ibu Miss Devi. That was very interesting and helpful. Selanjutnya kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab buat teman-teman yang mau ngajuin pertanyaan. Mungkin ada yang masih bingung atau mau nanya tips and triknya lagi lebih mendalam ke Miss Devi, boleh di raise hand terus atau juga mulai menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya akan membacakan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh Miss Devi. Apakah ada? Mungkin teman-teman ada yang masih kepo, gimana Miss ini caranya buat biar waktunya lebih singkat kerjainnya gimana? Ya, mungkin teman-teman semuanya ketika misalnya mengerjakan TOEFL ya, Kak Siva ya, karena itu kan ada 3 sesi ya, Kak. Iya, Ada 3 betul. sesi. Coba, Kak Siva apa yang dirasakan sih pada saat mengerjakan TOEFL tes ini, gitu kan? Dari POV aku ya, kalau misalkan kerjain tes TOEFL, Miss jujur aku masih bingung, masih pusing. Karena kebanyakan tes TOEFL tuh kayak, apa ya, apalagi kalau misalkan di part yang udah part baca panjang-panjang itu suka Hmm. makan waktu banyak banget, Miss. Jadi kadang aku pun bingung ini gimana ya cara jawabnya, tapi udah sedikit waktunya hasilnya ya udah cap cip cip. Ya, jadi ya kalau untuk TOEFL test sendiri mungkin karena kita kan ada 3 sesi ya, terutama untuk TOEFL ITP. Untuk TOEFL ITP ini kan skill yang diujikan tiga, apa namanya? Pertama listening, yang keduanya structure, yang ketiganya reading. Nah, di apa namanya di listening sendiri itu kan sudah 35 menit. Makanya ketika kalian tes itu diusahakan badan itu harus fit gitu. Tes apapun ya, mau misalnya ujian TOEFL ataupun ujian yang lainnya, usahakan badan itu harus fit. Kenapa? Karena kita akan menggunakan otak kita untuk berpikir dengan keras untuk menjawab, terutama untuk TOEFL nih. Jangan sampai nanti ketika baru masuk sesi 2 kalian sudah
tadi sudah merasakan kelelahan mental sehingga fokusnya hilang. Padahal kalian kalau misalnya memperhatikan secara santai baca lagi soalnya kalian bisa gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi usahakan badan terus fit gitu. Nah, oke, baik, ada pertanyaan yang mungkin di ingin ditanyakan? Ada nih Miss, ada yang masuk di kolom chat nih. Miss, Boleh. kalau tes speaking TOEFL pakai mixed accent, apakah akan mengurangi skor? Nah, kebetulan kalau misalnya di di TOEFL ini kita kan tidak ada yang namanya speaking ya, kecuali kalau misalnya Iya. nanti di IELTS. Nah, kalau untuk TOEFL sendiri kita nggak ada apa namanya tes speaking ya. Jadi yang hanya perlu dipelajari itu hanya tiga. Ada yang namanya khususnya ITP ya, kalau untuk skala nasional yang sering masih diakui dan digunakan di skala nasional. Yang pertama kamu pelajarinya listeningnya ya, listening itu juga ada eh apa namanya, ada beberapa part ya, ada yang untuk short dialogue, ada monolog, ada juga long dialogue gitu kan. Terus di structure-nya ada tadi, ada yang multiple choice ya kan. Yang pilih benarnya yang mana, terus ada error recognition, yang salah kita cari yang salahnya. Lalu yang ketiga itu eh apa namanya, reading ya. Reading juga nanti beberapa tipe soalnya, ada yang dari vocabulary, tapi yang ujung tombaknya, kalau saran saya yang harus dipelajari itu, kalian cari tahu dulu kelemahan kalian di mana. Nah, itu yang start kalian yang pelajari. Tapi kalau misalnya kalian belum pernah sama sekali untuk berlatih TOEFL ini, saya sarankan untuk ambil yang structure-nya terlebih dahulu. Gitu. Nah, kenapa? Karena nanti yang sanction ini bisa membantu pada saat kalian mengerjakan apa namanya, soal untuk di listening maupun nanti di bagian reading. Nah, itu sih saran saya dan pengalaman saya sendiri ya. Jadi memang sanction ini sangat membantu di listening dan reading gitu. Lalu ada lagi pertanyaan, Kak Siva? Ada Miss. Miss katanya ada tips gak buat memahami percakapan cepat nih soal tes listening? Dan cara tahu sertifikat asli itu gimana sih? Nah, sertifikat TOEFL yang asli itu yang dikeluarkan oleh lembaga ETS ya. Jadi kalau misalnya yang asli itu ETS, kadang kalau misalnya beberapa tempat kursus itu kamu harus tanya dulu ini jenis TOEFL-nya apa. Biasanya kalau TOEFL ITB itu yang mengadakan itu institusi misalnya untuk kayak universitas. Kalau misalnya di Bandung yang paling dekat, misalnya kalau di Garut saya belum tahu ya untuk yang ITB itu eh di Balai Bahasa UPI, misalnya Balai Bahasa ITB, itu yang pernah saya ambil. Dan biasanya untuk TOEFL ITP ini teman-teman harus tahu jadwalnya karena tidak apa ya, tidak instan. Maksudnya ketika kalian daftar nih, oh saya mau ambil tes nih, tes TOEFL ITP misalnya, kamu bisa langsung ikut tes langsung. Jadi kalian harus menunggu jadwal yang telah ditentukan oleh lembaganya gitu. Jadi kalau misalnya tes asli itu yang dikeluarkan oleh ETS ya. Terus tadi untuk memahami soal listening, untuk memahami soal listening. Nah, yang pertama adalah ada 3 tipsnya yang dilakukan. Untuk berlatih terlebih dahulu ya, teman-teman. Yang pertama kalian harus ada before, ada while, and also after. Jadi yang harus kalian siapkan itu adalah sebelum, selagi, mendengarkan, dan juga setelahnya, gitu kan. Nah, sebelum mendengarkan, ya kan, kalau misalnya di tes TOEFL itu soalnya kan tidak ada ya, tapi pilihannya itu sudah tertera pada lembar kerja atau lembar soal. Nah, kalian bisa baca terlebih dahulu sehingga kalian bisa prediksi soal apa yang akan atau audionya itu tentang apa, gitu kan, apa yang akan dibicarakan. Lalu yang kedua, while listening. While listening atau pada saat kalian mendengarkan. Kalau pada saat kalian mendengarkan, kalian bisa sambil take notes. Ini masih apa namanya, take notes ini kalau masih latihan ya, karena pada saat ujian kalian sudah nggak boleh take notes lagi gitu kan. Lalu yang ketiga itu setelah nih, kalau misalnya kalian masih ada spare waktu
Itu kan kalian bisa cross check kembali jawaban yang sudah kalian jawab gitu. Nah, oke. Kasih Pak. Mungkin gitu jawaban saya. Lagi. Iya, Miss. Terima kasih, Miss. Thank you sekali, Miss Dedi sudah mau berbagi dengan kita. Sangat insightful sekali. Kita jadi tahu nih gimana setelahnya kalau misalkan teman-teman mau ikut TOEFL nanti, mungkin tips dan trik dari Miss akan sangat berguna sekali ya, teman-teman. Ya, mudah-mudahan berguna Eh, ya buat semuanya, Kak Siva. amin. Karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak kepada Miss Debbie atas materi yang sangat insightful dan bermanfaat pada sesi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan ini dengan sangat antusias. Semoga ilmu yang telah dibagikan hari ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mempersiapkan TOEFL dengan lebih percaya diri. Saya Sisa Hidayat Yukman sebagai moderator pada webinar ini. Mohon maaf apabila selama memandu acara dapat kesalahan kata maupun kekurangan. Thank you for everyone for your attention. I'll hand the session back to Haris as the MC. Have a great day. Oke, thank you. Oke, thank you Shiva. Ya, terima kasih banyak Shiva dan Miss Devi atas sesi yang sangat bermanfaat tadi ya teman-teman. What a wonderful discussion gitu yang kalian bisa beri reaction tepuk tangannya dong gitu untuk materi kali ini sangat luar biasa gitu. Oke teman-teman, kalau boleh saya simpulkan nih sedikit dari pemaparan Miss Devi tadi itu biar makin nempel di kepala ternyata TOEFL structure ini itu soal pola ya. Kuncinya itu bukan hafal semua kata tapi tahu mana subjek dan mana predikatnya gitu ya teman-teman. Oke Kak Shiva boleh share screen-nya dong Kak Shiva. Boleh sebentar ya. Ya boleh Kak. Nih, kemampuan bahasa Inggris adalah kunci untuk membuka pintu peluang di masa depannya. Inilah Primary English hadir di Garut untuk menemani perjalanan belajar Anda. Nah, kalian mungkin hari ini mungkin lagi puasa di bulan suci Ramadan, lagi nunggu jam buka puasa, tapi mungkin kalian itu merasa bingung gitu, mau ngapain gitu. Nah, daripada cuman scrolling gitu ya, cari resep-resep yang bikin lapar gitu, mending ikutan ngabuburit bareng produktif gitu bersama Primary English gitu. Kenapa? Karena kursus Inggris ini terbaik di Garut. Kami sudah jadi rekomendasi utama nih buat para kalian nih English learners dan juga ada promosi spesial Ramadan ya. Mungkin ada trouble, mohon maaf ya. Kak Shipa boleh share screen-nya. Suara Dan aku kedengaran juga nggak? ya kedengeran Kak. Ini laptop aku tiba-tiba ngeblank item nih. Kayaknya Haris ada problem nih, ada trouble. Ya boleh, gak apa-apa. Nah, mungkin dari sini Mohon dari maaf ya. primary English ini kalian akan dibimbing nih dengan metode yang sangat fun dan interaktif. Ya mungkin belajarnya itu gak terasa ribet dan gak berat gitu. Nah, kami menyediakan program unggulan yang komprehensif mulai dari pemahaman dasar, kemampuan percakapan aktif, hingga persiapan akademik seperti TOEFL tadi. Dengan metode yang aplikatif, kami juga memastikan setiap peserta mampu berkomunikasi dengan cepat dan percaya diri gitu. Nah, kalian bisa nih kunjungi Instagram mereka ya, Primary English Garut gitu. Dan juga kalian juga bisa hubungi 0895 3372 2723. Untuk alamatnya itu ada di Jalan Cimanuk ya, nomor 129 Maktal Garut gitu. Mungkin kalian bisa kepo-kepoin gitu ya di Instagramnya Primary English gitu. Nah ini ya. Oke teman-teman, sebelum kita tutup section kali ini, kita akan ada section section foto bersama gitu.
Ya, mohon untuk on cam seluruh peserta ya, hanya sebentar saja untuk ikut foto bersama gitu. Silakan on cam. Sama saya Haris ininya ya, capture-nya Boleh sama Pak. saya aja ya. Ya. Ya, ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita mulai dari slide pertama ya. Siap. Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut. Nih ada berapa? Wah, nah ada 6 slide nih. Lagi. Sorry. Wih, wih, wih. Saya pakai dua device tadi. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Lanjut, slide ketiga. Slide keempat. Slide selanjutnya. 5. Terakhir ya. Slide ke-6. Oke, sip. Ya. Oke. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga sore ini mendapatkan banyak sekali insight gitu ya, ilmu yang bermanfaat gitu ya di Ramadan sore ini. Terus selamat bersiap-siap untuk berbuka puasa ya teman-teman, dan tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di series learning berikutnya. Saya Haris pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Miss Debbie, wabarakatuh. hatur nuhun pisan Miss Debbie. Hatur Sami-sami nuhun. Pak Reski. Mudah-mudahan ya Amin, bermanfaat. mudah-mudahan bermanfaat Bu. Pasti Ya. bermanfaat lah. Insya Ya. Allah. Oh ya, untuk ini teman-teman, untuk ada apa ya, daftar hadir dan juga sertifikat nanti kita kirimkan di grup linknya ya. Oke, jadi nanti stay tune aja di grup. Sekali lagi Miss Debbie, hatur nuhun pisan Ya, sudah sama-sama. bersedia untuk jadi narasumber. Jangan Ya. kapok ya Miss, nanti kalau diundang Enggak. Insya Allah. nanti diundang jadi narasumber lagi. Iya, insya Allah bisa. Ya. Ya, Makasih juga atas kesempatannya ya, Mister ya. sama-sama Miss. Kirim salam juga buat Kang Rikrik ya Miss. Ya, siap. Ya. Siap. Ya. Izin pamit ya, Mister. Siap, terima Dan, kasih Miss. dan Mangga, mangga semuanya, Miss. saya pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.